all invited guests, please come into the classroom for breakfast. Para tamu undangan dipersilakan untuk melanjutkan ke ruang kelas untuk sarapan pagi. Ini Pak Isad, dalam acara apa ini? Ada kunjungan dari negara ya, dalam rangka kegiatan Studi banding PKRS, Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksual. Oh. Ini Kabupaten Garut ditunjuk Madrasah Sanawiyah An-Nasr. Iya, satu-satunya di bawah Kementerian Agama Pendidikan yang ikut program PKRS ini kerjasama dengan Yayasan SEMA, Rutger, di bawah Kementerian Agama hanya satu, yaitu MTS An-Nasr. Oh, di Garut itu. Iya, kalau di bawah Dinas Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek itu banyak. Oh, banyak. Iya. Jadi di bawah Kemenag itu cuma satu. Ya. Madrasah Sanawiyah An-Nasr. Nanti insya Allah tahun depan kita akan merekrut di sini sebagai piloting, dan ada sekolah-sekolah imbas banyak 4 sekolah insya Allah. Oh, iya. Ya, dari unsur ada Muhammadiyah, dari Iya. Persis, dari NU juga kita ambil sekolah-sekolah. Ini sejak tahun berapa ditunjuk Madrasah tahun yang An-Nasr? lalu. Oh, 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah ya. Berkembang terus. Mudah-mudahan Madrasah An-Nasr tetap berjaya dan juga bermanfaat Amin. bagi masyarakat sekitarnya.
MTS Sanawiyah An-Nassr itu ya. Kira-kira ada yang perlu disampaikan? Ya Pak Ji, bahwa PKRS ini intinya adalah bagaimana kemudian anak mampu melindungi, anak bisa mencegah terkait dengan tindakan kekerasan yang ada di lingkungan sekolah Pak Ji. Intinya edukasi lah supaya tidak terjadi tindakan kekerasan di madrasah. Ya, mudah-mudahan Madrasah Sanawiyah An-Nassr sebagai sanawiyah unggulan ya. Amin, amin. Lalu ya mudah-mudahan setiap tahun berkembang. Sebelum Pak Haji Dikdik, mungkin Pak Haji Heri sebelumnya ya. Bagaimana ungkapan Pak Haji Heri tentang kedatangan rombongan dari luar negeri ini? Sebagai keluarga besar Tarbiyatul Islam merasakan suatu kebanggaan di yayasan kedatangan dari luar negeri. Ini mudah-mudahan menjadikan suatu tindak lanjut untuk ke depan lebih baik yayasan An-Nassr dan menjadikan suatu anak-anak yang betul-betul Dimasukkan kurikulum ya Pak? Kurikulum ya. Kalau di Yayasan An-Nassr itu di samping ada Madrasah Sanawiyah, ada pesantrennya juga. Alhamdulillah ada. Sejak 2012 ada pondok sekitar 40 santri yang di asrama, kebanyakan dari luar kota kan. Luar kota. Ya mudah-mudahan terus berkembang ya Madrasah An-Nassr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu rombongan dari mana? Dari Yayasan Gemilang Sehat Indonesia, Pak. Iya. Dengan kedatangannya rombongan dari negara mana ini? Ada dari Ethiopia, Ethiopia, Uganda, dan Belanda. Mungkin dalam rangka studi banding ini? Kenapa? Studi banding itu? Iya, betul, Pak. Untuk pembelajaran Sudah geometri. berapa lama ini kerjasama? Dari tahun 2021. 21 ya, terus berkembang ya. Iya. Insya Allah ini ditunjuk MTS Sanawiyah An-Nassr pada tahun ini. Kenapa, Pak? Ya, ditunjuk Mungkin sebagai kalau- tempat kunjungan. Iya. Ini dari arahan dari tim. Kira-kira ada yang perlu disampaikan dari Yayasan Dari Semak. Semak? Kami Semak itu bermitra dengan Yayasan Gemilang Sehat Indonesia dari tahun 2021 Pak. Kemudian kami mengadakan, lebih tepatnya YGSI memberikan program PKRS itu dari tahun 2022. Terpilihnya An-Nassr menjadi salah satu sekolah piloting, tidak terlepas dari banyaknya anggota FKMD yang bersekolah di MTS An-Nassr Pak. Jadi itu yang menjadi salah satu pertimbangan kami, karena kami juga berkegiatan di komunitas Pak dengan Power to Youth. Ya ya, mudah-mudahan terus berkembang ya kerjasama antara negara Indonesia dengan luar negeri sehingga pertukaran ya di segi pendidikan dan juga segi adat budayanya. Sekian, terima kasih atas ungkapannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. I would like to introduce myself. My name is Ashifa Nur Fajriya and my best friend Raika Asifa Maulidia. It's a wonderful time changing for me to be the master of ceremony in this night event. Our Excellency Head of Village Mekarjaya,
Our Excellency Head of An-Nasr Foundation, Mr. Ajeng Salahuddin SAG, SSY. Yang terhormat Kepala Desa Mekarjaya Bapak Asep, dan yang terhormat Ketua Yayasan An-Nasr Bapak Ajeng Salahuddin SSY. Our Excellency Global Power to Youth Forum, and our beloved all of the teacher Madrasah An-Nasr. Yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Bapak Dikdik Subhan Malik SPD. Yang kami hormati Forum Global Power to Youth, dan yang kami sayangi guru-guru Madrasah An-Nasr. First of all, let's say thanks to Allah. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us guidance, happiness, health, and mercy. yang telah memberikan hidayah, kebahagiaan, kesehatan, dan rahmatnya kepada kita semua, so that we can attend and participate in this event without any obstacles. sehingga kita dapat hadir dan berpartisipasi dalam acara ini tanpa hambatan apapun. And salutation upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last messenger and the best figure of this universe. Salawat serta salam senantiasa kami panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni utusan terakhir dan sosok terbaik di alam semesta ini. In this beautiful moment, we would like to say welcome to Global Power to Youth Forum, and of course to all of our honored guests. On this special event, we have several agenda. Pada momen yang indah ini, kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Forum Global Power to Youth dan kepada seluruh tamu undangan. Pada acara kali ini, kami memiliki beberapa agenda. So please allow me to read. Izinkan saya membacakan urutan agenda kami. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, sambutan. Yang kelima, observasi penerapan TKR. Yang pertama, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda berikutnya, pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Yulia Sahabat. Waktu dan tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for Yulia, who has recited the Holy Quran and Salawat. May Allah always bless us. Terima kasih kepada Yulia yang telah membacakan Al-Quran. Semoga Allah selalu memberkahi kita. Alright, for the next agenda, singing Indonesia Raya together. Agenda berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu. The next agenda, welcoming speech. The speech will be delivered. Time is yours. Sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Asep. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan An-Nasar, yang saya hormati Kepala Sekolah Sanawiyah, termasuk jajaran SM aliyahnya ataupun pesantrennya. Alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan semua daripada yang terlibat di Yayasan An-Nasar dijadikan suatu amal kebaikan, amal ibadah, dan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dari instansi terkait, alhamdulillah luar biasa. Juga pada khususnya di satu sisi pengunjung ya, bisa ataupun perwakilan daripada luar negeri. Ada di sini ada beberapa negara, kalau tidak salah ada 6 negara. Selamat datang di Yayasan An-Nasar. Selamat datang di Kabupaten Garut, atau pada khususnya di Skup Desa Mekarjaya. Dalam artian, insya Allah Mekarjaya memiliki sebuah semboyan kuring bangga menjadi masyarakat atau Mekarjaya, tetapi merasa tidak bangga kalau tidak merasa memiliki. Lah itu kalau bahasa umumnya. Kalau bahasa sudah kuring bangga jadi orang Mekarjaya, tapi kuring itu bangga dalam desa itu di Polresnya, itu bahasa Mekarjayanya. Dan para tamu undangan mungkin di sini alhamdulillah tidak bisa sebut satu persatu. Yang jelas kita di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Atas nama pemerintah Desa Mekarjaya, insya Allah mendukung aktif Panitia tentang program yang diadakan oleh luar, juga pada khususnya di negara Kesatuan Republik Indonesia, pada khususnya di Kabupaten Garut. Kami pun juga di sini perlu diketahui, alhamdulillah pernah diundang untuk bersama-sama ke program atau waktu itu pemerintahan desa termasuk BPD-nya ke Surabaya itu insya Allah. Dan juga perlu diketahui juga untuk menunda ya, perkawinan, apalagi nih perkawinan usia dini. Insya Allah saya udah 3 periode, bahkan kalau bicara saya 3 periode. Kalau bicara daripada umur yayasan ini, insya Allah Yayasan An-Nasar semenjak saya pernah lihat berdirinya Yayasan An-Nasar itu 1969. Kalau tidak pernah lihat lah ketika saya mondar-mandir lah ke Cikatu lah gitu. Artinya sudah lama sekali lah itunya. Nah, tetapi mungkin di sini hikmah dan barokah daripada dengan berdirinya lembaga di sini luar biasa. Bukan hanya semata-mata
sama untuk Mekarjaya saja, akan tetapi luar biasa, termasuk mungkin luar kabupaten juga insya Allah ada di sini. Nah, dengan program ini insya Allah mungkin sehingga pesantren Anasan di sini ikut berperan aktif di dunia pesantrennya, dalam artian dengan ikut serta mungkin di sama pendidikan atau pesantrennya, artinya demi yang program tadi, artinya menunda daripada perkawinan usia dini, bahkan mohon maaf bukan di usia dini saja, mungkin termasuk kekerasan dalam rumah tangga, narkoba, insya Allah. Dan kami pun juga ketika mungkin anak-anak, kalau di Garut ya di Mekarjaya bilangnya anak-anak semak yang tergabung dari setiap RT RW, luar biasa manfaatnya, sehingga yang tadinya anak-anak remaja tersebut tidak berani berbicara di forum, luar biasa kembali mungkin ke lingkungan masing-masingnya, luar biasa bisa bicara. Nah, sehingga perlu diketahui dengan program ini insya Allah sepakat sekali untuk pemerintahan Desa Mekarjaya pada dasarnya perlu didukung program ini, apalagi dengan kepesantrenan atau sekolahnya, karena perlu dipikirkan generasi kita semua untuk lebih memajukan negara kesatuan Republik Indonesia itu perlu ditahan juga mungkin perkawinan usianya, termasuk diteruskan sekolah dan pesantrennya. Lebih dan kurangnya saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, dengan izin saya ketik. The next agenda welcoming speech. The speech will be delivered by Mr. Ajang Salahuddin SSC. For Mr. Ajang, time is yours. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan Anasan, Bapak Ajang Salahuddin SSY. Kepada Bapak Ajang, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li furujihim hafidun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak tamu undangan yang kami hormati, wabil khusus di sini hadir Bapak Kepala Desa Mekarjaya, Bapak Haji Asep Setiawan, juga yang paling utama sebagai pelaksana dari rekan-rekan dari Yayasan Semak, Ibu Bapak Pengawas Bina dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Kabupaten Garut, Ibu Bapak Pengawas Bina dari Kementerian Agama Kabupaten Garut, juga para tamu undangan ini dari negara-negara Afrika yang nampak hadir di tengah kita, juga semua tamu undangan yang hadir di sini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, pada kesempatan pagi hari ini di hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 kita bisa berkumpul bersama dalam acara sinergi lintas negara antara Indonesia dan negara Afrika untuk menuju perubahan yang berkesinambungan. Salawat dan salam semoga terlimpah selalu kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabat, dan mudah-mudahan tersampaikan kepada kita. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini atas nama pengurus yayasan kami ucapkan beribu banyak terima kasih atas kepercayaan dalam kegiatan acara PKRS yang mungkin masyarakat, ibu-ibu sering nanya apa PKRS. Ini perlu sekali untuk disosialisasikan karena memang sangat perlu. Untuk program ini, yayasan kami sangat mendukung
ya, karena ini merupakan salah satu bagian daripada keyakinan dan kepercayaan agama kami yang tadi disampaikan dalam Al-Quran, bahwa salah satu ciri daripada orang beriman adalah walladzina li furujihim hafidun. Artinya kami yang diamanahi oleh masyarakat, sekitar 500 peserta didik atau 500 santri, baik yang belajar di pendidikan formal, MI, RA, MTS dan MA, ataupun di pendidikan non formal, pondok pesantren dan madrasah diniyah. Ini sangat penting sekali. Mereka harus merasa bertanggung jawab atas alat reproduksinya, dan mereka harus bertanggung jawab, harus bisa menjaga juga alat reproduksi orang lain. Itu mungkin. Yang mana sekarang begitu tingginya kenakalan remaja, karena mungkin hal ini dianggap tabu, tapi dalam Islam itu bukan sesuatu yang tabu. Kalau dilihat di kitab Sapina, ibu bapak sadaya, tos jelas ya, mujibatul gusli nu ngawajibkeun kana adu sitatun aya genep, salah sajina nyatana masukkeun hasapah kana farji, berarti tos aya pendidikan itu dina Islam. Nah, seperti itu. Jadi pendidikan ini program ini kami sambut dengan baik, dan alhamdulillah menurut Bapak Kepala Sekolah bahwa tahun 2025 insya Allah Anasar akan menjadi piloting di bawah Kementerian Agama. Sekolah-sekolah yang di bawah Kementerian Agama insya Allah akan menggandeng sekolah-sekolah terdekat dari ormas-ormas Islam, baik NU, Muhammadiyah ataupun Persis, untuk bisa tergabung dalam kegiatan PKRS ini ya. Alhamdulillah, terima kasih Yayasan Semak kepada yang sangat berkomitmen, bertanggung jawab dan punya perhatian terhadap remaja, terutama dalam kesehatan reproduksi dan menjaga reproduksi tadi, supaya tadi anak-anak didik kita merasa bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kita sebagai manusia yang diamanahi Allah Subhanahu wa taala hawa nafsu ya, salah satunya adalah bisa menjaga hal itu supaya anak-anak kita betul-betul menjadi generasi emas di tahun 45, bisa terjaga, menjaga kehormatan keluarganya, dirinya, bangsa dan negara, menjadi masyarakat, menjadi penerus bangsa di masa yang akan datang. Jadi terima kasih kepada semuanya. Kami sambut kegiatan ini di yayasan ini karena hal ini sangat penting sekali sebagai wujud kita orang yang beriman. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next agenda, the speech will be delivered by Mr. Asep Iwan MPD. For Mr. Iwan, time is yours. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Haji Asep Iwan MPD. Waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan An-Nasr, Kepala Madrasah Sanawiyah An-Nasr, Bapak Lurah Sukajaya, Mekarjaya, Pak Budi dari Dinas BPPKB BPPA, teman-teman dari Semak, Bapak dan Ibu, tamu kita dari luar negeri yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati, wabil khusus teman dari yayasan atau Power to Youth Indonesia yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, dan wabil khusus terhadap Ananda Protokol yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal pada kesempatan ini, mewakili pimpinan kami di Kementerian Agama Kabupaten Garut. Dan mohon maaf karena berbagai hal beliau tidak bisa hadir pada kesempatan pagi ini. Bapak dan Ibu sekalian, wabil khusus teman-teman kita, Bapak Ibu ya, sebagai tamu dari luar negeri, terima kasih atas
kepercayaannya menjadikan Yayasan An-Nasr, wabil khusus MTS An-Nasr ini sebagai pusat kunjungan di Kabupaten Garut terkait masalah perlindungan anak, reproduksi remaja dan perempuan. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di Indonesia itu ada lembaga pendidikan yang berada di bawah Kementerian Pendidikan itu sendiri, dan ada lembaga pendidikan yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Tentu untuk materi pembelajaran ada sedikit berbeda. Kalau di kami di Kementerian Agama, lembaga-lembaga pendidikan yang berada di bawah Kementerian Agama, selain mereka mempelajari pendidikan umum yang dipelajari di sekolah-sekolah yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, di kami diberi pelajaran tambahan terkait dengan pendidikan keagamaan. Lembaga-lembaga yang ada di bawah Kementerian Agama, dari mulai Raudatul Atfal, bahkan ada pendidikan anak usia dini, ada madrasah ibtidaiyah, ada madrasah sanawiyah, dan ada madrasah aliyah, dan tentu ada perguruan tinggi agama Islam. Kesetaraannya yang RA itu setara dengan taman kanak-kanak, yang madrasah ibtidaiyah setara dengan sekolah dasar, yang madrasah sanawiyah setara dengan sekolah menengah pertama, dan yang madrasah aliyah setara dengan sekolah SMA. Bapak dan Ibu sekalian, PKRS yang dilaksanakan di Yayasan An-Nasr ini sudah termasuk kepada atau bagian dari program yang digulirkan oleh Kementerian Agama itu sendiri. Karena di Kementerian Agama, satu, ada yang namanya program BRUS. Apa itu BRUS? Yaitu Bina Remaja Usia Sekolah. Kegiatan di Bina Remaja Usia Sekolah itu memberikan pemahaman dan pendidikan kepada anak-anak sekolah, wabil khusus untuk tingkat MTS dan SMA. Satu, terkait masalah kesehatan reproduksi remaja. Yang kedua juga disampaikan atau menjelaskan tentang masalah-masalah yang terkait dengan usia pernikahan. Ya, ada pembatasan usia pernikahan yang sudah disepakati oleh Kementerian Agama, Kementerian KB, dan pemerintah sendiri, yaitu untuk laki-laki dan perempuan paling muda di usia 19 tahun gitu. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu alhamdulillah ada kepanjangan tangan dan sudah dilaksanakan di Madrasah Sanawiyah An-Nasr, diantaranya yaitu program PKRS, yang tentu ini tidak lepas dari dukungan pemerintah setempat. Pak Lurah hatur nuhun kana rojonganana, terima kasih atas segala dukungannya. Mudah-mudahan segala kebaikan Pak Lurah atas dukungan ini mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua Yayasan, oke Pak Kepala Sekolah, mengucapkan juga terima kasih atas segala kebaikannya, bisa menerima kami pada kesempatan pagi hari ini, dan mudah-mudahan apa tadi yang menjadi harapan Ketua Yayasan ini bisa ditularkan atau bisa lebih diperluas lagi di lembaga-lembaga pendidikan khususnya yang berada di bawah Kementerian Agama dan umumnya lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Asep for the speech. Selanjutnya sambutan dari Yayasan Gemilang Sehat Indonesia. Tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya, kepada yang terhormat Kepala Desa Mekar Jaya, kemudian juga kepada Kepala Yayasan An-Nasr, Kepala Sekolah An-Nasr, beserta jajaran staf yayasan dan sekolah. Terima kasih banyak sudah menyambut kami dengan begitu meriah hari ini. Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah diberikan oleh yayasan dan dari sekolah MTS An-Nasr. Jadi memang
kami ini kesini bermaksud untuk belajar gitu ya, Bapak Ibu sekalian, karena memang dari program Power to Youth ini kami sekarang sedang ada linking and learning, jadi terhubung kemudian saling belajar seperti itu. Jadi saya yakin Bapak Ibu tadi dari Bapak Kepala Desa, kemudian dari Kepala Yayasan dan dari sekolah juga sudah menyampaikan tentang program Power to Youth gitu ya. Kelihatannya sudah sangat familiar karena teman-teman Semak juga sudah lama ya bekerja bersama para Bapak Ibu sekalian di sini. Yang mana memang kita lebih mendorong ke upaya pencegahan perkawinan anaknya, dan khususnya untuk di sekolah memang lebih ke preventif gitu ya, ke pemberian pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual. Seperti itu yang tadi juga disampaikan bahwa bagaimana mereka kemudian dapat menjaga dirinya, menghormati dirinya, tapi tidak hanya dirinya sendiri, juga kepada orang lain seperti itu, dengan tujuan agar terhindar dari perilaku-perilaku beresiko yang kalau tadi disampaikan Bapak Kepala Desa juga sudah banyak ya kasusnya gitu, karena tadi istilahnya kenakalan remaja gitu ya, padahal itu memang perilaku-perilaku yang kemudian memunculkan risiko-risiko yang tidak diinginkan. Nah, jadi di program Power to Youth ini sendiri memang kita bekerja di 7 negara. Jadi ada dari global, ini beberapa konsorsium, ada dari AMREF, Rutgers Netherlands, dan Sonke Gender Justice ke sini. Kemudian diimplementasikan di 7 negara, diantaranya di Indonesia dan Ethiopia. Jadi sekarang kami sedang saling bertukar pengalaman gitu ya, bertukar pengetahuan juga. Karena dari hari Senin kami saling mengenal, itu ternyata banyak kemiripan antara Indonesia dan Ethiopia. Salah satunya Ethiopia juga ternyata adalah negara yang religius. Jadi makanya sebenarnya kita suatu hari Selasa sudah ada pertemuan dengan para tokoh agama di Jakarta seperti itu. Kemarin juga bertemu dengan para dinas-dinas terkait dari Dinas Pendidikan, DP2 KBP3A, dan Dinas dan Kementerian Agama. Sempat ada pertanyaan lagi juga gitu, bagaimana sih kok bisa di Indonesia yang negaranya religius ini kemudian mengimplementasikan PKRS gitu di sini, karena seperti yang kita ketahui kadang ketika kita mendengar seksualitas itu pasti ada pemahaman yang justru kemana-mana kayak gitu ya, diajarkan bagaimana berhubungan seks, padahal bukan seperti itu gitu, justru untuk menjaga para remaja kita di Indonesia. Jadi mudah-mudahan nanti bisa Bapak Ibu sekalian juga bisa mungkin di-share gitu kepada kawan-kawan kita dari Ethiopia dan negara-negara lainnya, bagaimana sih sebenarnya implementasi PKRS di sekolah yang berbasis agama seperti itu. Dan tadi saya senang sekali ayat suci Al-Quran yang dibacakan itu sangat terkait gitu ya dengan kedatangan kita hari ini, bahwa kita diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Jadi kita memang kesini untuk saling mengenal dan belajar satu sama lain, yang mana praktik-praktik baiknya tentu saja bisa dibawa sama-sama kita bawa gitu ya, kita sesuaikan dengan konteksnya masing-masing. Yang mana kalau di Ethiopia juga saya kemarin dapat info dari Mesvin, di sana ada salah satu negara yang menjalankan hukum syariah. Yes, Sharia law in one region in Ethiopia. Ya, jadi kalau kita di Aceh gitu ya, nah di Ethiopia tuh ada satu kawasan juga yang menjalankan hukum syariah gitu. Jadi sangat tertarik gitu ya dengan bagaimana sih implementasi PKRS ini di negara Indonesia yang orang-orangnya juga religius seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih sudah menerima kami untuk kesini untuk belajar dari MTS An-Nasr. Dan mungkin mumpung masih di sini, saya sekalian ingin memberikan cendera mata untuk Yayasan An-Nasr. Boleh Kak Vika? Mungkin ada perwakilan dari global bisa menyerahkan cendera mata ini. Yes. Oke, 2.
Dulu ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultan. Allahumma ghfir lana dzunubana liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ghfir lana warhamna wa alhiqna bi rafiqil a'la. Allahumma ansurna alal qaumil kafirin wansurna alal qaumil zalimin wansurna alal qaumil hasidin wansurna alal qaumil munafiqin. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Rabbana istajib ma da'utuka innaka qaribul mujib waqdi hawaijana bi mujizati kalamikal karim. Allahumma bi barakatil Qur'an wa bi mujizatil Qur'an al-taj'al jami'i talamidana wa talamidatina min ahlil ilmi wal khair wa la taj'al wa iyahum min ahlil jahli wa dhair waj'al jami'i talamidana wa talamidatina imanan bika wa tasdiqahum bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba ali sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warjuk li jami'i talamidana wa talamidatan wa talamidatina rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan jazilan. Allahumma bi barakatil Qur'an wa bi mujizatil Qur'an antaj'al ma'had Islam anasar maqamat tatma'inna qulubana wa tukhrisuna anil a'da'i wa dhalimin wa tunsituna li ibadika sholihin wa tuwasi arzaqana wa tanfa'u ulumana naf'a mubarakalana walidinika walinasi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas doanya. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Acara selanjutnya akan dipandu oleh Bapak Baren Barnabas MPD. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fahuwal muhtadi wa ma yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala MTS An-Nasr beserta Ketua Yayasan dan Dewan Gurunya, yang saya hormati para tamu dari mancanegara yang telah hadir di Kabupaten Garut ini, yang saya hormati Ibu dan Bapak dari lembaga desa, kemudian Kemenak, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, juga Ibu dan Bapak dari SMAK, YGSI, dan Ibu serta Bapak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Perkenalkan, nama saya Baren Barnabas dan izinkanlah saya untuk memandu acara dialog ini. Namun terlebih dahulu sebelum itu, mengingat tadi Ibu dan Bapak
sudah berkenalan dengan tokoh-tokoh yang tadi mempresentasikan dan berbicara langsung tentang hal-hal yang berhubungan dengan implementasi PKRS di Kabupaten Garut. Maka sebelum dimulai dialog, alangkah lebih baiknya jika kami juga mengenal Ibu dan Bapak sebagai tamu dari mancanegara untuk memperkenalkan nama, dari negara mana berasal, dan mungkin ada hal-hal yang pengalaman yang ingin dibagikan juga kepada kami, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan atas presentasi yang tadi disampaikan oleh para pembicara. Seperti itu. Baik. Mungkin Bapak bisa menyampaikan kepada mereka apakah adakah yang mau mewakilinya atau akan satu persatu? Thank you very much. We really appreciate how you host us, starting from the gate, the kids, the students. We are very happy. Thank you very much. When we arrived here, we have seen so many similarities, as Dersina said. We do, our country, I came from Ethiopia, so we have so many similarities. The culture, how people receive others, and also in terms of religion, in terms of even topography, and yeah. I have seen so many similarities here in Indonesia, but what we like most is the people. Indonesians are lovely people. This is my first time to Indonesia, but we loved it so much, and we want to extend the treatment. Thank you very much. So I am Santayo. I came from Ethiopia. I'm very happy to be here. Good morning, all. So my name is Radin Tanagusi. I'm from partner BYNSD. I'd like to say thank you for the warm welcome you had today. So thank you very much. Ya, dari yang sebelah kiri Pak, namanya Bapak Sintayo dari Ethiopia. Tadi dia mengucapkan terima kasih, sangat menghargai bagaimana kawan-kawan menyambut dari depan ya, sampai ke dalam sini dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Desrina. Beliau mengatakan bahwa setelah saya sampai di Indonesia ada banyak sekali kemiripan antara Indonesia dan Ethiopia, mulai dari budayanya, cara kami menyambut tamu, agama, hingga topografinya. Saya baru pertama kali ke Indonesia, tapi saya suka sekali dengan Indonesia. Kalau ibu yang di sebelah sini namanya Ibu Redit, beliau mengucapkan terima kasih atas sambutannya. Thank you for hosting us and make us feel at home. We like Indonesian people a lot. My name is Miheret and I'm from Ethiopia. I'm from Ethiopia. Thank you. Dari rumah sendiri katanya. Nama saya Miheret dari Ethiopia. Okay, thank you so much. Terima kasih. I am called Mesfen. I came from Ethiopia. I'm the consultant for the Power to Use program in Ethiopia. In Ethiopia, we are also implementing this Power to Use program in a school and out of school. I really is very happy. I'm very happy to be here and to learn from you. Thanks so much. We love you. Mesfin dari Ethiopia, beliau ini ketua konsorsium Ethiopia. Jadi di Ethiopia kan juga diimplementasikan program yang sama. Beliau ketua konsorsiumnya, senang sekali bisa hadir di sini. Dan kalau di Ethiopia kami mengimplementasikan programnya di dalam sekolah dan di luar sekolah juga. Terakhir beliau bilang, saya mencintai kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Nindi. Saya bekerja untuk Rutgers Belanda, jadi salah satu anggota konsorsium, tapi saya asli orang Indonesia.
Jadi terima kasih banyak atas sambutannya. Saya senang sekali sekaligus bangga melihat bagaimana PKRS begitu dirangkul di Garut, tapi terutama di MTS An-Nassr. Jadi terima kasih dan ya selamat buat teman-teman dan Bapak Ibu semua. My name is Lucian Lolo. I'm from Kenya. Really appreciate the warm welcome that you've given to us. Thank you. Teman-teman, namanya Ibu Lucian Dolo dari Kenya. Sangat menghargai tadi bagaimana dia telah disambut. Good morning. Thank you so much for the lovely reception. Thank you so much for the work that you do. Thank you so much for taking care of us when we are here. My name is Masia Panja. I am from Kenya and I love it here. I love the people, I love the food, and I'm really enjoying myself. Terima kasih teman-teman atas sambutannya. Ibu ini namanya Ibu Mercy dari Kenya. Suka Indonesia, suka orang-orangnya dan suka makanannya juga. Assalamualaikum. I'm called Martha Kavuma and I work with Sonke Gender Justice, one of the global partners that are supporting Power to Youth program. And I support 2 countries where the Power to Youth program is implemented. One of the countries is Uganda and the other country is Malawi. So I'm really so happy to be here. We really appreciate the warmth of the Indonesian people. You have welcomed us, you have loved us. Thank you so much. Terima kasih. Oh, I am from South Africa. Ya. Ibu Marta dari organisasi yang namanya Sonke Gender Justice. Jadi kalau organisasi Ibu Marta ini mendukung program Power to Youth di 2 negara, Uganda dan Malawi, tapi Ibu Marta sendiri dari Afrika Selatan katanya. Senang sekali atas sambutannya. Saya sangat menghargai kehangatan yang kawan-kawan berikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Priscilla Nalatanzi. I am from Uganda. I also coordinate the PTY program as partner A, and I'm happy to be in Indonesia. It is just so lovely, like everyone has said. Terima kasih. Thank you. Ibu Priscilla Nabatanzi dari Uganda. Beliau juga merupakan koordinator di program Power to Youth. Senang sekali bisa hadir di Indonesia. Ya, terima kasih atas perkenalannya. Kami sangat senang mendengar perkenalan dan pandangan atau pendapat yang disampaikan tentang Indonesia, khususnya tentang kami di sini. Kami sangat senang jika Ibu dan Bapak sebagai tamu undangan merasa betah dan merasa nyaman tinggal di sini serta menyukai makanan khas serta rakyat Indonesia begitu. Ibu dan Bapak perlu diketahui bahwa yang hadir di sini itu ada 3 sekolah juga. Yang pertama An-Nassr, kemudian SMP 2 Tarogong Kaler, dan SMP Muhammadiyah Kadungora. Jadi ada 3 sekolah yang hadir di sini yang sudah mengimplementasikan PKRS di Kabupaten Garut. Baik Ibu dan Bapak, dialog interaktif akan dibuka. Ini bisa 2 arah, artinya kita bisa bertanya kepada mereka dan mereka juga bisa bertanya kepada kita sebagai umpan balik ataupun untuk mengetahui sejauh mana praktik atau pengimplementasian PKRS di Kabupaten Garut, khususnya di sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan, serta bagaimana mereka di sana mengimplementasikannya. Barangkali bisa saling berbagi, dan jika ada hal-hal yang positif dan baik bisa kita
tiru atau aplikasikan juga di sini seperti itu. Baik, dimulai. Saya mulai dari tamu dulu bertanya kepada pribumi ya. Misalnya Pak Dik gitu tentang implementasi PKRS di sekolah anak. Sebelum ke dialog itu ada pemaparan terlebih dahulu ya, sebagai materi yang bersangkut paut dengan implementasi PKRS ini. Nanti akan ada disampaikan oleh siswa, oleh anak sekolah. Kemudian oleh perwakilan dari SMP Negeri 2 Tarogong Kaler, kemudian perwakilan dari MTS An-Nasr, dan perwakilan dari SMP 2 Tarogong Kaler. Baik, yang pertama paparan dari siswa An-Nasr yang akan disampaikan oleh Ananda Anissa. Kepada Ananda Anissa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian yang terhormat, para tamu dari konsorsium YGSI, para tamu dari konsorsium Power to Youth Global, Bapak Ibu hadirin sekalian, Bapak Ibu pengawas dari Dinas Pendidikan dan juga dari Kemenag, dan hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam marilah kita semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in atba'ut tabi'in, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa dan saya ingin meminta maaf karena sebenarnya saya grogi di sini. Saya jarang sekali berdiri di hadapan orang-orang hebat seperti ini, sehingga saya merasa, wah ini harus gimana nih, grogi. Tapi saya akan tetap menghadapi itu. Jadi sebelum saya menyampaikan semuanya, saya ingin meminta maaf terlebih dahulu. Di sini saya merupakan alumni dari MTS An-Nasr, dan di sini saya ingin menyampaikan tentang pengalaman saya selama belajar PKRS di MTS An-Nasr. Pada awalnya, PKRS yang diberitahukan adalah singkatan dari Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas. Pada awalnya saya mengira pelajaran ini adalah pelajaran yang tidak benar, karena ada kata yang menurut saya itu tabu seperti reproduksi dan seksualitas. Wah, pelajaran apa nih? Kenapa kata-katanya kayak gini? Pas awal itu saya merasa tabu dan kok ada sih pelajaran kayak gini gitu di sekolah. Tapi ternyata setelah saya terjun ke dunia PKRS, setelah saya belajar PKRS ini, ternyata PKRS itu justru mengajarkan kita tentang bagaimana cara kita untuk menjaga diri, bagaimana cara kita untuk mengelola emosi, dan bagaimana cara kita untuk berhubungan dengan orang lain. Saya pikir yang tadinya PKRS itu mungkin pelajaran yang gak penting, pelajaran yang gak haruslah kita pelajari. Tapi ternyata setelah saya belajar PKRS dan saya merasakan sendiri manfaat yang telah diberikan oleh PKRS ini terhadap diri saya merasa PKRS ini harusnya dibelajarkan oleh seluruh siswa. Harusnya saya harap semua siswa di Indonesia dapat mendapatkan pengajaran ini, dan saya harap siswa, seluruh anak remaja di seluruh dunia bisa mendapatkan pengajaran PKRS ini, karena pengajaran ini benar-benar dibutuhkan dan sangat bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan bagi orang-orang di sekitar mereka. Pengalaman saya sebagai siswa PKRS merupakan
benar-benar saya merasa sangat terbantu dengan adanya program PKRS. Yang tadinya saya tidak tahu bagaimana cara merawat diri saya sendiri, bagaimana cara merawat alat reproduksi, dan bagaimana cara kita untuk memahami emosi, saya bisa mengerti tentang diri saya sendiri dan tentang orang lain. Dan yang pada awalnya saya merasa tabu belajar tentang diri saya sendiri, saya akhirnya merasa bahwa ini itu tidak tabu, tapi justru harus dipelajari oleh kita sendiri untuk belajar bagaimana cara menjaga diri kita sendiri. Dan selain itu, manfaat yang telah diberikan oleh PKRS ini benar-benar berdampak sangat besar, terutama di lingkungan sekolah saya. Yang tadinya saya sebelum belajar PKRS, sebelum adanya program PKRS, saya juga merupakan salah satu korban bully di sekolah ini. Namun setelah adanya program tersebut, sekarang kasus pembulian, kasus yang tidak sesuai dengan norma itu mulai berkurang, dan lama-lama anak-anak dan remaja ini mulai sadar kalau kita ini harus menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain. Intinya yang ingin saya sampaikan, saya benar-benar berterima kasih atas adanya program ini, karena ini benar-benar sangat membantu pada keseharian remaja dan benar-benar membantu bagaimana cara remaja agar bisa bergaul dengan sehat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya harap kedepannya remaja di seluruh dunia bisa mendapat pengajaran ini, karena ini benar-benar bermanfaat bagi diri mereka. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya menyampaikan minta maaf apabila ada perkataan saya yang salah atau kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Anissa yang telah menyampaikan pengalamannya selama belajar PKRS di MTS An-Nasr. Jadi bagi Anissa, ia merasa bahwa pelajaran PKRS itu sangat bermanfaat untuk para remaja dalam hal menjaga dirinya sendiri, kemudian meningkatkan akhlak ataupun moralitasnya, terutama kesantunan dan ramah terhadap sesama teman, bahkan ramah terhadap sesama manusia, tidak hanya dengan teman dalam satu sekolah, bahkan teman di lingkungan manapun. Kemudian ia juga menginginkan agar pelajaran PKRS ini diberikan kepada seluruh anak yang ada di Indonesia, bahkan jika memungkinkan diberikan kepada seluruh anak di dunia. Demikian. Berikutnya paparan dari perwakilan SMP Negeri 2 Tarogong Kaler yang insya Allah akan disampaikan oleh Ananda Andan Sari Putri. Kepada Ananda Andan Sari Putri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello ladies and gentlemen. The first I want to introduce myself. My name is Andan Sari Putri. I am a student of the Skon State Junior High School of Tarogong Kaler. In this opportunity, I want to tell you a true story about a child marriage. Indeedly, I was young, I was sleepy. July 15, 2024. Child bride, Garut. I was 15 when a man who was 14 years older and already married proposed to me. I was young and did not understand a thing. The child bride sighed. The child bride had more to share about why she got married. He convinced me that he will take me out, live happily ever after, buy me everything that I wanted. I believed him, and I was extremely happy. Did not I tell you earlier that I was very young? My husband was hot-tempered. I continuously hit me and broke one of my ribs. I was helpless, humiliated, and cursed at. 4 months later, I got pregnant. The child bride spoke of her traumas.
I gave birth to a baby girl. She was an angel. Unfortunately, they took her away from me because nobody was willing to accept this responsibility, me and my daughters. 2 months later, after giving birth, I was remarried by force. So, the message of this true story is, say no to yearly marriage. The fasting, age, heirs, mount, heart, and mind. And instill, I still want. So that it motivates us to avoid early marriage and focus on other useful things such as reaching dreams. Okay, ladies and gentlemen, this is the end of my speech today. Thank you for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Andan Sari Putri dari SMP Negeri 2 Tarogong Kaler yang telah menyampaikan paparan tentang pernikahan anak atau pernikahan dalam usia dini yang memang masih marak terjadi di wilayah Kabupaten Garut. Dan tentu saja hal ini lebih banyak menimbulkan dampak negatifnya dibanding dengan dampak positifnya. Oleh sebab itu, para orang tua, orang-orang yang dewasa, lembaga-lembaga, instansi-instansi terkait yang dapat mencegah pernikahan dini itu, maka selayaknya harus segera dapat mencegahnya. Baik, berikutnya paparan yang ketiga, insya Allah akan disampaikan oleh Kepala MTS An-Nasr. Kepada yang terhormat Bapak Dik Subhan Malik, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Mekarjaya, yang saya hormati rombongan konsorsium Power to Youth Global, yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Yayasan beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Pengawas Bina baik dari Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan, yang saya hormati Bapak Kepala dan guru yang ada di yang berada di bawah pengibasan program Power to Youth, dan tidak lupa teman-teman remaja DPRD yang ada di lingkungan Mekarjaya. Teman-teman, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita hari ini nikmat sehat sehingga kita bisa berkesempatan melaksanakan kegiatan linking dan sinergi lintas negara antara Indonesia Ethiopia menuju perubahan berkesinambungan. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, sampai kepada kita yang bermudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa tunduk dan patuh terhadap jejak langkahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu yang saya hormati, pertama saya sebagai kepala madrasah mengucapkan wilujeng sumping buat teman-teman yang berasal dari Ethiopia, Kenya, Afrika Selatan, Sampurasun. Selanjutnya Bapak Ibu,
kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena beberapa hari yang lalu mungkin Ibu diberi fasilitas yang sangat luar biasa yang diberikan oleh ISKI, SMA. Kemudian kemarin ketika dinner ya, ketika makan malam difasilitasi yang sangat luar biasa, tetapi hari ini mohon maaf Ibu Bapak berada di MTS An-Nasr agak sedikit menderita, Pak. Ya, kenapa? Karena Ibu Bapak kami tidak berkursi, tetapi ada kalau di Sunda itu lesehan. Nah, di kami lesehan seperti ini Ibu Bapak perlu diketahui, ini bentuk hubungan untuk apa ya? Saling saling lebih mengakrabkan. Jadi di kami di Sunda kalau situasi seperti ini lebih akrab. Itu yang perlu saya sampaikan. Dan kemudian Bapak Ibu terkait dengan implementasi PKRS di madrasah kami akan sampaikan yang pertama terkait dengan kapan sih MTS An-Nasr mengenal yang namanya PKRS. Sebelum situ Ibu, saya minta waktu dulu untuk buka. Ini terkait implementasi pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas di Madrasah Sanawiyah An-Nasr. Nah, yang pertama Ibu, Bapak perlu diketahui bahwa ini terkait dengan pendahuluan kapan MTS Madrasah Sanawiyah mengenal PKRS. Nah, kira-kira di pertengahan bulan Mei tahun 2022 kami menerima undangan dari Rutger yang hari ini berganti nama dengan Yayasan Sehat Gemilang Indonesia. Diisi pokok surat itu intinya ada yang namanya pendidikan kesehatan dan reproduksi. Nah, di surat itu ditujukan atau kami diminta untuk hadir pada waktu itu di Kota Bandung, kepala sekolah dan 4 guru, di mana 4 guru itu yang terdiri dari mata pelajaran IPA, olahraga, kemudian PKN dan BK. Nah, ketika kami menerima surat itu dan harus mengirimkan 5 orang, maka kemudian kami membangun komitmen awal dulu. Kami musyawarah dengan guru-guru. Kita dapat surat dan setelah saya baca, maka kemungkinan ini program bakal berlanjut. Ada tindak lanjut. Ternyata betul terbukti. Dan sampai hari ini, surat yang pertama kali terima pada bulan Mei 2022 itu sampai hari ini memang terbukti. Kita berkelanjutan. Nah, setelah kami membaca surat tersebut, kami kemudian tidak mengirim guru mata pelajaran. Yang kami kirim guru IPA, kemudian guru akidah. Kenapa kami kirim guru akidah? Karena di sana ada kata-kata reproduksi dan seksualitas. Nah, terkait dengan seksualitas, maka itu adalah sesuatu yang sangat kurang kami dengar selama ini. Nah, makanya karena takut berhubungan dengan itu, maka kemudian kami kirim yang namanya guru akidah akhlak. Kami tidak mengirim guru BK karena kebetulan guru BK di kami tidak memiliki kualifikasi pendidikan guru BK. Nah, Ibu itu kami menerima pada tahun 2000. Ini maaf salah Pak ya, bukan 2024 tapi 2022, salah curug Ibu, hapunten. Kemudian ketika menerima surat itu tadi saya sampaikan bahwa ternyata ada kata-kata seksual yang menurut kami dan sebagian orang masyarakat dan lingkungan kami itu adalah kata-kata yang tabu, kata-kata yang mungkin dilarang untuk dibicarakan. Kenapa? Karena memiliki konotasi yang negatif. Nah, karena memiliki konotasi negatif, maka kemudian tertarik juga gitu. Kami datang mengikuti undangan dari Rutger Indonesia. Maka ketika kami hadir di Bandung dan kemudian mendapatkan materi itu, ternyata apa yang kami bayangkan bahwa PKRS itu adalah sesuatu yang tabu, sesuatu yang tidak boleh dibicarakan, ternyata kemudian membuka mata kami bahwa ternyata materi-materi yang ada di PKRS itu tidak identik dengan yang namanya seksual.
Kenapa kami di sana diperkenalkan yang namanya Toda itu berisi terkait dengan topik-topik. Ada topik mulai dari diri sendiri kalau tidak salah. Ada topik yang namanya bagaimana kemudian membangun relasi. Ada topik manajemen menstruasi. Ada topik mengambil keputusan dan banyak topik. Dan ternyata setelah saya pelajari topik-topik tersebut ternyata itu sudah kami pelajari di mata pelajaran PAI. Terkait dengan menstruasi kami sudah belajar di fikih bab toharoh, ya, bahkan di pesantren belajar di kitab apa Sabina, bagaimana kemudian ketika apa namanya Pak terkait dengan apa alat reproduksi, bahkan di Islam itu lebih vulgar ya Pak ya. Bahkan di Islam itu lebih vulgar. Nah, bagi anak-anak pesantren itu tidak asing terkait dengan farji, Pak, terkait dengan zakah itu di bahasa Arab. Farji itu apa ya? Boleh saya bilang vagina ya. Kalau misalkan zakar itu boleh saya bilang penis. Nah itu jadi sesuatu yang tadinya kita anggap tabu, ternyata setelah dipelajari, oh ternyata ini sudah kami pelajari. Nah selanjutnya Bapak Ibu, kenapa kemudian ini terjadi? Bahwa PKRS dianggap atau seksual itu dianggap tabu dan tidak boleh diperbincangkan, diobrolkan. Ternyata ini mereka tidak mendapat informasi dari sumber yang benar. Jadi oleh karena itu kemudian, nah PKRS ini adalah alat untuk bisa menyampaikan informasi kepada kita khususnya warga madrasah, kemudian orang tua bahwa PKRS ini tidak melulu membicarakan masalah yang namanya seksual. Nah, maka kami beranggapan bahwa ternyata PKRS ini penting diimplementasikan di Madrasah Sanawiyah An-Nasr. Nah, karena dianggap penting Ibu, maka karena di sana kami dibagi dua. Jadi dari 5 orang itu 4 orang guru dalam satu ruangan dan kepala sekolah dalam satu ruangan. Nah, saya di sini sebagai kepala sekolah ingin menyampaikan terkait dengan apa sih kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kepala madrasah. Nanti terkait dengan teknis, praktek baiknya itu akan disampaikan oleh Pak Sandi dan Pak akan kepada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh sekolah. Nah, yang pertama Ibu, ketika kami menerima ketika menerima materi terkait dengan PKRS, maka yang saya lakukan adalah maksudnya Bu, karena dianggap penting, kemudian maksud dan tujuan implementasi kurikulum PKRS ini. Yang pertama, kami berharap dengan adanya PKRS ini bisa melindungi, mencegah peserta didik dan tenaga pendidikan dan orang madrasah lainnya atau setiap orang dari tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan Madrasah An-Nasr. Itu maksudnya. Jadi melindungi, mencegah. Yang kedua, kemudian mengatur mekanisme pencegahan, penanganan dan sanksi. Ini nanti akan lebih jelasnya di standar operasional prosedur Madrasah Sanawiyah An-Nasr terkait dengan tindakan kekerasan. Dan yang ketiga, ini membangun lingkungan Madrasah Sanawiyah An-Nasr yang ramah, aman, inklusif, setara dan bebas dari tindakan diskriminasi dan toleransi. Itu maksud bagaimana kemudian itu maksud PKRS ini penting diimplementasikan di Madrasah Sanawiyah An-Nasr. Adapun tujuannya Ibu, tujuan dari PKRS ini adalah jadi kita berharap bahwa pendidik, peserta didik dan warga madrasah lainnya ini mampu mencegah, mampu melaporkan terkait dengan tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan Madrasah Sanawiyah An-Nasr. Yang kedua, pendidik, tenaga pendidikan atau warga madrasah lainnya ini mampu mencari dan mendapat bantuan ketika dia mendapat tindakan kekerasan yang ada di lingkungan Madrasah An-Nasr. Dan yang ketiga, Madrasah Sanawiyah An-Nasr, Yayasan Tarbiyatul dan Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya mampu mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan Madrasah Sanawiyah An-Nasr. Nah, ini tujuan PKRS di Madrasah Sanawiyah An-Nasr. Nah,
Selanjutnya Ibu terkait dengan ruang lingkup. Nah, kami menerapkan PKRS ini membatasi, satu terkait dengan pencegahan, yang kedua terkait dengan penanganan. Nah, apa sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Madrasah Sanawiyah An-Nasr terkait dengan pencegahan? Yang pertama Ibu, yang pertama ada kegiatan plak ini Bu, karena kita PKRS itu dianggap penting, maka kemudian kita mengambil kebijakan. Ketika pulang dari sana, kami melakukan sosialisasi. Sosialisasi itu kami lakukan satu ke yayasan, ke guru, kemudian ke yayasan, kemudian ke pengawas bina, dan orang tua. Kenapa ini penting kami lakukan? Kenapa sosialisasi ini penting kami lakukan? Agar tadi apa yang kami anggap tabu ini bisa menjadi informasi kepada warga madrasah bahwa saja seksualitas itu sudah tidak bisa dianggap tabu lagi. Yang kedua Ibu, ya, kebijakan yang kami lakukan adalah PKRS ke dalam kurikulum. Artinya PKRS ini punya landasan hukum. Dari mana landasan hukumnya? Ini Bu, dokumen kurikulum. Dokumen kurikulum ini pedoman penyelenggaraan pendidikan selama 1 tahun ke depan. Dan di Madrasah Sanawiyah ini ditandatangani oleh Bapak Kementerian Agama. Jadi kalau bicara terkait dengan legalitas formal, maka PKRS sudah formal karena tercantum di dalam PKRS. Dan kami masukkan PKRS ini ke dalam pembiasaan. Pembiasaannya pembiasaan terprogram. Karena di kami ada pembiasaan program, ada rutin, ada spontan. Nah, kami masukkan PKRS ini ke dalam kegiatan pembiasaan terprogram. Selanjutnya kemudian pembentukan Satgas Satuan Pendidikan. Sasarannya adalah tim guru yang telah mengikuti kegiatan PKRS di Bandung. Nah, kenapa ini harus kami buat? Karena ini untuk mengkoordinir ketika terjadi bukan mengkoordinir. Kenapa PKRS ini dibentuk? Ini untuk yang membantu madrasah terkait dalam penanganan dan pencegahan tindakan kekerasan. Selanjutnya Ibu, kami kemudian mengimplementasikan ke dalam pembiasaan, kemudian kami melakukan cross-teaching. Cross-teaching itu adalah mengajar 2 sekolah. Jadi kami yang dari An-Nasr ngajar di MTE di SMP 2 Tarogong Kaler, dan guru Tarogong Kaler mengajar ke MTS An-Nasr agar ada nuansa baru sehingga anak ini tidak jenuh ketika belajar karena ada guru yang baru gitu di luar Madrasah Sanawiyah. Kegiatan kerjasama dengan pihak terkait, kami lakukan kerjasama dengan dengan puskesmas. Kami lakukan juga komunikasi dengan DPPKB. Bahkan kami sempat merujuk 3 orang anak itu ke DPPKB. Dan alhamdulillah 2 sudah ada solusi dan 1 dalam ada rencana tindak lanjut. Nah, selanjutnya Ibu, kemudian kami juga meningkatkan kapasitas guru terkait dengan memberi ruang kepada guru untuk mengikuti pelatihan online. Karena di kami di Kementerian Agama ada yang namanya pintar. Jadi materi-materi pintar itu banyak terkait dengan bullying dan inklusif dan lain sebagainya. Dan yang terakhir Ibu melaksanakan P5 PRA. Kalau misalkan di Kementerian di Dinas Pendidikan P5, kalau di kami P5 RA. Ada Rahmatan Bil Alamin. Dan kami pernah menggelar gelar kaya terkait dengan P5 itu. Itu saja gambaran singkat Ibu terkait dengan kurang jelas dan sebagainya. Nanti kita ada acara dialog. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Kepala MTS An-Nasr yang terhormat Pak Dik Subhan Malik SPDI yang telah menyampaikan paparannya. Berikutnya paparan ini. Berikutnya paparan yang keempat disampaikan oleh perwakilan dari SMP Negeri 2 Tarogong Kaler.
yang akan disampaikan oleh Bapak yang terhormat Bapak Sandi Triadi MPD selaku guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan An-Nasr, Bapak Kepala MTS An-Nasr, Bapak Pengawas Bina dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, baik pengawas Bina dari Kemenak, yang saya hormati juga Kadesri dari Yayasan Gemilang Indonesia, dari Yayasan SMAK, Kang Tatang dan kawan-kawan yang saya hormati, dan yang saya sangat hormati dan muliakan para tamu dari Global Youth International. Selamat datang di Kabupaten Garut. Mudah-mudahan nyaman dan mudah-mudahan pertemuan kita membawa manfaat yang sangat besar bagi dunia pendidikan kita. Perkenankan yang selanjutnya saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bahwa kepala sekolah kami tidak bisa hadir karena ada agenda penting yang sangat penting, sehingga beliau harus berangkat keluar kota. Maka beliau menugaskan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait implementasi PKRS di sekolah kami selama kurang lebih 2 tahun ini. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan menyampaikan hal bagaimana perkembangan dan implementasi praktek baik yang kami kerjakan selama 2 tahun ini. Secara umum tadi Pak rekan saya yang sangat saya hormati Pak Dikdik sudah menyampaikan secara umum. Mungkin saya ingin lebih menyampaikan kepada hal yang praktik baiknya. Implementasi PKRS di sekolah kami seperti pada umumnya semua piloting school, kami melaksanakan implementasi PKRS ini ke dalam 3 kegiatan. Yang pertama itu PKRS dimasukkan ke dalam program intrakurikuler. Yang kedua dimasukkan ke dalam program ekstrakurikuler. Yang terakhir itu dimasukkan ke program kurikuler. Pada program intrakurikuler, kami itu mengkombinasikan muatan-muatan dari pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual itu ke dalam 3 pelajaran utama. Yang pertama dimasukkan ke dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang kedua kepada pelajaran IPA or Science. Yang selanjutnya ke pelajaran PJOK atau olahraga. Nah, pelaksanaannya jadi muatan-muatan kurikulum, muatan pelajaran yang ada pada PKRS dikombinasikan ke dalam mata pelajaran tersebut di atas. Kemudian yang selanjutnya mohon maaf, dari PKRS juga dimasukkan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler yang diantaranya itu program SCOUT atau Pramuka, program Red Cross Youth atau PMR, kemudian juga yang terakhir ke Paskibra atau Racing Flag Troops. Kemudian yang terakhir berkesesuaian dengan program pemerintah pusat dengan implementasi kurikulum Merdeka juga, PKRS itu dikombinasikan dan digunakan temanya ke dalam P5, Project P5 atau penguatan profil pelajar Pancasila. Tema yang digunakan adalah tema PKRS, sehingga
kegiatan ini sangat bermanfaat dan bisa meningkatkan sangat bermanfaat bagi siswa kami, sehingga mereka bisa memahami dan bisa mengimplementasikan apa yang mereka dapat dari PKRS untuk kehidupan nyata. Sehingga dalam hal ini praktik baik yang kami kerjakan, alhamdulillah bisa meningkatkan nilai rapot pendidikan sekolah kami yang berbasis data dari asesmen nasional yang telah dilaksanakan sebelumnya. Ini bisa terbukti bahwa indikator-indikator dalam rapot pendidikan, khususnya yang ada unsur dari PKRS-nya. Contoh yang pertama, misalkan iklim keamanan sekolah, keamanan dan kenyamanan sekolah. Sekolah kami setelah melaksanakan PKRS mendapatkan peningkatan nilai yang cukup signifikan. Kemudian ya, kalau okay, in this part, the education report data taken from national assessment score has increased vertically in the part of the data correlation to the implementation of sexual and reproductive health education. The score of security climate of educational units increased 4.02 point from previous year score 64 to 68. Achievement level good. Furthermore, the indicator of gender equality debate has increased 1.80 from 57.98 to 68.78. Finally, an indicator of diversity debate score has increased 13.21 from 58.07 to 71.28. Sehingga dengan pengaplikasian dan pengimplementasian pendidikan PKRS, alhamdulillah sekolah kami itu dapat meningkatkan nilai raport pendidikan. Pada tahun sebelumnya, sebelum implementasi PKRS, kami belum bisa meningkatkan secara signifikan. Kemudian yang selanjutnya, yang sangat penting adalah ketika pihak sekolah, manajemen sekolah, khususnya Bapak Kepala Sekolah, dengan dukungan yang luar biasa, kami mengimplementasikan kurikulum, PKRS itu ke dalam, sudah dimasukkan ke dalam program sudah bisa dimasukkan ke dalam school activity plans and budget, or in bahasa Indonesia ke dalam RKAS, rencana kerja dan anggaran sekolah, sehingga program PKRS mendapatkan jaminan nanti berkelanjutan dan mendapatkan pembiayaan yang didapat dari biaya school operational assistant atau dana BOS, sehingga nanti seandainya pada waktu yang akan datang program ini jadi sekolah bisa mandiri dan dapat membiayai diri sendiri. Kemudian secara umum, jadi ada beberapa hal tadi yang bisa saya sampaikan, bahwa sekolah kami itu sudah secara utuh, mulai dari perencanaan, sudah mempersiapkan perencanaan dan pembiayaan untuk lebih lanjut. Secara umum itu saja yang ingin saya sampaikan. Ada dokumentasi kegiatan waktu launching in Bandung, May 18 until 22 ya. Kemudian
Ini kegiatan teaching and learning activities, kemudian ini, kemudian selanjutnya ada mohon maaf apabila kurang jelas. Kemudian yang terakhir ada kutipan yang luar biasa dari pahlawan semua orang. Education is the most powerful weapon we can use to change the world. From Nelson Mandela. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan paparannya. Baiklah Ibu Bapak, paparan telah disampaikan oleh empat pembicara. Tadinya rencana semula kita akan mengadakan dialog di tempat ini. Namun berhubung dengan waktu bahwa harus cepat-cepat sehingga dialognya akan dilaksanakan sambil observasi gitu. Jadi biar dalam satu waktu kita melakukan beberapa pekerjaan atau sambil menyelam minum air, sambil berdiam nasi masak, sekali mendayung 2-3 pulau terlampau. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Dialognya nanti sambil berjalan saja, sambil observasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.